Yang paling bikin bingung adalah secara perasaan kita udah ngerasa pulih, tapi secara biologis otak masih belum sepenuhnya stabil. Halo Sobat Tumbuh, Assalamualaikum. Balik lagi sama aku di hari kelima challenge detox dopamin ini. Hari ini aku mau bahas fase yang gak banyak orang sadar, tapi sebenarnya sering banget terjadi di tengah perjalanan perubahan kebiasaan. Pernah gak sih teman-teman setelah 2 atau 3 hari konsisten belajar atau ngerjain tugas, itu ngerasa udah produktif banget. Tapi di hari selanjutnya teman-teman mikir, santai dulu deh buat hari ini. Kemarin kan aku udah rajin. Sampai akhirnya teman-teman kebablasan dan akhirnya balik lagi deh jadi malas. Nah, itu disebut false victory pass atau fase kemenangan palsu. Apa itu? Nanti kita coba bahas bareng-bareng ya. Selain itu, tentunya aku bakal update challenge di hari kelima detox dopamin ini. Jadi, yuk langsung aja kita mulai. Fase kemenangan palsu ini adalah momen ketika kita merasa udah menang, udah stabil, udah kebal, sama yang namanya distraksi. Padahal sebenarnya otak tuh masih dalam proses adaptasi. Nah, ini jadi fase yang normal di detox dopamin, karena sistem reward kita baru menyesuaikan diri lagi, tapi belum benar-benar yang solid, sehingga otak pun masih rentan balik ke pola yang lama. Nah, yang paling bikin bingung adalah secara perasaan kita udah ngerasa pulih, tapi secara biologis otak masih belum sepenuhnya stabil. Ada bagian kecil dari diri kita yang masih berusaha nemuin ritme yang baru, kayak permukaan air sungai yang atasnya tenang, padahal arus di bawahnya masih bergerak dengan cepat. Biar lebih paham dan lebih kebayang kenapa fase ini bisa terjadi, kita harus paham dulu satu konsep yang namanya baseline dopamin. Apa itu baseline dopamin? Yuk langsung aja kita bahas. Bayangin otak itu punya garis dasar kenyamanannya yang disebut baseline dopamin. Garis ini jadi level normalnya dopamin di tubuh kita. Itu terjadi saat kita nggak lagi scroll, nggak lagi makan junk food, nggak lagi nikmati hiburan yang instan. Kalau sering kena dopamin instan, otak jadi kebanjiran, yang akhirnya bikin kita susah fokus, motivasi cepat hilang, aktivitas biasa jadi kerasa ngebosenin, kita jadi butuh stimulasi yang lebih kuat untuk merasakan senang, dan hiburan yang standar itu rasanya jadi nggak cukup. Kalau otak udah kebanjiran kayak gitu, nanti tubuh kita jadi ngerasa lebih gampang capek, ngerasa stuck, atau selalu butuh hiburan. Nah, sekarang apa hubungannya fase kemenangan palsu ini sama baseline dopamin? Selama melakukan detox dopamin, baseline pelan-pelan naik lagi. Tapi, naiknya nggak langsung stabil. Ada momen ketika baseline itu naik, turun, naik lagi, dan turun lagi. Jadi, fase kemenangan palsu ini adalah fase yang normal ketika kita melakukan detox dopamin. Fase ini terjadi saat baseline dopamin mulai naik, tapi belum ada di titik yang stabil. Maka dari itu, masih mungkin terjadi penurunan baseline. Begitu pula dengan perubahan kebiasaan lainnya. Setiap ada kebiasaan baru yang dilakukan, tubuh akan melakukan penyesuaian diri terlebih dahulu. Dalam dunia penelitian, fase kemenangan palsu ini disebut dengan relapse, karena hal ini cenderung berkaitan dengan kebiasaan buruk yang sudah sangat parah seperti kecanduan zat adiktif. Fase ini bisa terjadi bahkan setelah melakukan perubahan perilaku dalam jangka waktu yang panjang. Di hari kelima challenge ini, aku ngerasa nggak butuh dopamin instan. Jadi kayak tanpa dopamin instan, aku nggak apa-apa. Rasanya jadi lebih tenang, mau jadi lebih stabil, dan gak ke-trigger buat scroll. Tapi, ternyata aku salah. Karena di hari ke-6, ada sesuatu yang terjadi. Untuk tahu cerita lebih detailnya, tunggu di video selanjutnya ya. Kalau teman-teman lagi detox dopamin, terus tiba-tiba ngerasa udah tahan sama godaan dopamin instan atau instan dopamin, tapi besoknya goyah, lalu balik lagi, lalu goyah lagi, sampai teman-teman ngerasa, aduh, kayaknya aku gagal deh ngelakuin challenge ini. Nah, itu teman-teman gak gagal sama sekali, karena itu normal. Itu tandanya otak udah mau pulih lagi, karena progres itu gak harus lurus ke atas. Kadang zigzag, kadang goyah, tapi tetap maju. Itu tadi pengalaman dan insight yang aku dapetin di hari kelima ngelakuin challenge detox dopamin ini.
Kalau teman-teman pernah ngerasain fase yang sama, kayak udah ngerasa menang, tapi ternyata belum. Coba tulis di kolom komentar ya, biar kita bisa sama-sama tumbuh bareng. Terima kasih buat teman-teman yang udah ikut aku di hari kelima challenge detox dopamin ini. See you in the next video. Bye!